Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to Mr. Sahlial's class, especially for you in the 4th grade elementary school here in Jakarta. Okay, today we will entering chapter 15, yaitu tabu lampot, and also we're gonna learn about countable and uncountable nouns. Okay, let's get started. Now, our goals. What are our goals? I have 3 goals for you. Number 1 is tell about tabu lampot. The second one is identify the use of countable and uncountable nouns. And the third one is write the sentences using countable and uncountable nouns. Oke, langsung saja ya. Tabu lampot. Apa sih tabu lampot? Jadi tabu lampot ini adalah sebuah singkatan. Kepanjangannya adalah tanaman buah dalam pot. Oke, siapa yang suka makan buah? Semua pasti suka ya. Jadi, tabu lampot is a technique of growing fruit plants in pots. Jadi, tabu lampot itu adalah satu teknik untuk menanam tanaman buah di dalam pot. Usually, widely applied when you do not have large land to plant. Jadi biasanya teknik ini diaplikasikan ketika kalian tidak memiliki lahan yang cukup untuk menanam pohon atau tanaman buah. Most often it happens in urban areas like in Jakarta City. Jadi seperti di kota kita yang tercinta ini, kota Jakarta. Ya, karena terbatasnya lahan. Lahan sudah banyak dibangun gedung-gedung bertingkat. Lalu salah satu cara kita tetap bisa menanam tanaman buah yaitu dengan cara tabu lampot atau menanam buah dalam pot. Oke, lucu ya namanya tabu lampot. Next one. Lalu types of fruit plants that can be grown in pots. Jenis-jenis buah apa saja sih yang bisa kita tanam di dalam pot? Let's find out. An apple, bisa an apple atau sebuah apel, pohon apel ya, buah apel. An orange, jeruk. A pineapple, nanas. A mango, mangga. A star fruit, belimbing. Guavas, jambu biji. And grapes, dan juga anggur. Okay, all of these are my favorite fruits. What's your favorite fruit? Okay, jadi semuanya ini adalah buah favorit saya ya. Oke, pasti diantaranya juga adalah favorit kalian karena makan buah itu menyehatkan. Excellent. Next one. And then what we need to plant tabu lampot is, apa saja yang kita butuhkan jika ingin menanam tabu lampot? The first one, of course, we need a pot. Jadi tentu saja kita butuh pot ya. Jadi pot itu artinya pot, sama ya penyebutan dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. And then we need soil atau tanah. Next one, we need
water, of course. Kita butuh air ya untuk menyiram. And then fertilizer. Fertilizer ini adalah pupuk. And of course we need seed also. Jadi kita juga butuh bijinya ya untuk menanam buah apa. Kita ingin menanam buah jeruk ya kita butuh bibit jeruk. Oke. Ini adalah yang kita butuhkan jika kita ingin menanam tabulam pot. Next one. Jadi sesuai dengan our goal, kita sudah mengetahui yang pertama tentang tabulam pot itu apa. And then our next goal is about countable nouns. Apa sih countable nouns? Jadi countable nouns digunakan untuk benda yang dapat kita hitung. Nah, kata benda ini memiliki bentuk tunggal dan jamak. Tunggal itu satu, jamak lebih dari satu ya. Lalu bentuk tunggalnya dapat menggunakan atau en yang artinya adalah satu atau sebuah. Perhatikan contoh berikut. An apple. Nah, ini jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sebuah apel. And then a mango. Artinya sebuah mangga. Okay, student. Pasti kalian bertanya, kapan kita bisa menggunakan atau en terhadap benda tersebut? Oke, perhatikan penjelasan berikut. Kita menggunakan jika di awal kata benda tersebut menggunakan huruf mati. Lalu kita menggunakan en jika di awal benda tersebut diawali dengan huruf hidup. Lalu huruf hidup apa saja sih? Ya, seperti yang sudah kalian pelajari ya di kelas 1. Huruf hidup adalah A, I, U, E, dan O. Oke, jadi jika ada benda yang diawali dengan huruf A, I, U, E, O, jika kita ingin menyatakan benda tersebut satu atau sebuah, kita bisa menggunakan an. Contoh lainnya misalnya an ice cream. Ice cream awalannya menggunakan huruf I, yaitu huruf hidup. Oke, jika kalian ingat tadi ya, ada juga a pineapple, for example. Nanas menggunakan huruf P, mati, huruf mati, maka dia menggunakan a pineapple. And then jika lebih dari satu atau jamak ya bendanya, kita biasanya menggunakan atau menambahkan s, huruf s di belakang benda tersebut. Misalnya 3 apples, 5 lemons ya. Jadi kita tambahkan huruf S di belakang sini. Ini menandakan bahwa benda tersebut jumlahnya lebih dari 1. Oke, for example, guavas. Ini adalah sekelompok jambu ya. Guavas, kita tambahkan huruf S di sini. Huruf S ini untuk menandakan bahwa jambu biji ini berjumlah lebih dari 1. Grapes, anggur. Anggur juga sama ya, dia jumlahnya lebih dari 1, maka kita tambahkan huruf S di belakang ini. Oke, lanjut ya. And then if we wanted to ask about the quantity of a countable noun, we use the phrase how many. Jadi maksudnya adalah jika kita ingin menanyakan tentang jumlah, kuantitas,
dari benda yang dapat dihitung tadi, countable nouns, kita bisa menggunakan frasa how many, artinya berapa banyak. How many artinya berapa banyak. Perhatikan contoh. For example, how many guavas are there? How many guavas are there? Ada berapa banyak jambu di sana? Oke, jawabnya there are 3 guavas. There are 3 guavas. Ada 3 buah jambu. Oke, contoh lain misalnya. How many mangoes are there? How many mangoes are in the basket? Ada berapa banyak mangga di dalam keranjang? Contoh misalnya ada 15. Let's say there are 15 mangoes. Jadi mango tambahkan huruf S menjadi mangoes. Just like that. Oke. Contoh di kehidupan kita sehari-hari, how many pencils are in the pencil case? Ada berapa banyak pensil yang berada di dalam tempat pensil kita? For example, contohnya saja misalnya ada 5 buah pensil. Jadi kita jawab there are 5 pencils. Pencils. 5 pencils. Tambahkan S di belakang. Lalu jika 1 ya kita tentukan, karena pencil itu adalah diawali dengan huruf P, huruf mati, maka kita tambahkan E, sebuah pensil. Jadi a pencil, bukan an pencil, tapi a pencil. Okay, next one. And then uncountable nouns adalah kata benda yang kita tidak dapat hitung. Ya, kita tidak dapat hitung kalau uncountable nouns. For example, some soil. Ya, berapa tanah. Bisa kalian hitung tanah? Sulit ya? Oke. And then a bucket of water. Seember air. Jadi, and then a sack of fertilizer. Sekarung pupuk. Ya. Jadi uncountable nouns bisa kita gunakan karena tidak bisa dihitung ya. Kita bisa menggunakan some, beberapa, a bucket of, atau a sack of. Atau juga bisa a glass of water. A spoon of sugar. Sesendok gula. Okay, next one. If we want to ask about quantity, jika kita ingin menanyakan jumlah untuk uncountable nouns, kita gunakan how much. Tadi kalau countable, how many. Jika uncountable, how much. Jadi kalau benda yang dapat dihitung kita gunakan how many jika ingin bertanya. Tapi kalau kita ingin menanyakan suatu benda yang tidak dapat dihitung, kita gunakan how much. How many dan how much artinya sama. Artinya berapa banyak. Jadi untuk membedakannya, countable nouns menggunakan how many, jika uncountable nouns menggunakan how much. For example, how much water do we need? How much water do we need? Berapa banyak air yang kita butuhkan? And the answer is, we need a bucket of water. Kita butuh seember air. How much water do we need? We need a bucket of water. How much sugar do you want? Berapa banyak gula yang kamu inginkan? For example, you are coming to your friend's house and then they offering you a tea. Kamu main ke rumah teman, mereka menawarkan teh. Nah, mungkin saja teman kamu menanyakan, seberapa banyak gula yang kamu mau? How much sugar do you want? 2 spoon please. 2 sendok saja. 3 spoon please. 3 sendok saja. Just like that. Okay?
Next one. Well, it's time to practice. Saatnya kita berlatih. Jika kalian masih belum paham, silakan diulang lagi penjelasan tadi di awal ya. Please prepare your book. Siapkan buku kalian and your pencil. Read it down, tulis, and answer. Fill in the blank with a, and, how many, or how much. Jadi kalian diminta untuk mengisi titik-titik di bawah ini dengan pilihannya ada a, an, how many, atau how much. Okay, there is blank apple in the basket. Okay, there is blank watermelon. Lalu number 3 and number 4 is dialogue. There are dialogue. Ini menanyakan kata tanya yang mana? Apakah menggunakan how many atau how much? Silakan kalian identifikasikan ya dari kelanjutan kalimat yang dimiliki. Okay, I think that's enough for today. Our chapter 15 about tabu lampot. See you next time. Bye bye.